Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibullah, NIM D1A022468, kelas E2, mata kuliah Antropologi Budaya, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mataram. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu tentang faktor-faktor penyebab keragaman suku bangsa di Indonesia. Letak strategis wilayah Indonesia. Indonesia terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra India, serta antar benua Asia dan Australia. Letak Indonesia membuat negara ini menjadi jalur perdagangan internasional. Lalu lintas perdagangan tidak hanya membawa komoditas dagang, tetapi juga pengaruh kebudayaan luar pada budaya Indonesia. Kedatangan bangsa asing yang beda ras dan menetap di Indonesia juga menimbulkan keragaman ras, agama, dan kepercayaan. Kondisi negara kepulauan. NKRI yang terdiri atas ribuan pulau terpisah menghambat hubungan antar masyarakat dari pulau yang berbeda-beda. Di satu sisi, masyarakat tiap pulau pun jadi mengembangkan budaya masing-masing sesuai tingkat kemajuan dan lingkungannya. Kondisi ini menimbulkan keragaman suku bangsa, bahasa, budaya, peran laki-laki dan perempuan, kepercayaan, dan agama di Indonesia. Perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, pegunungan, daerah subur, padang rumput, pegunungan, dataran rendah, rawa, hingga laut mengakibatkan perbedaan masyarakat. Kondisi kekayaan alam, tanaman yang dapat tumbuh, hewan yang hidup di sekitarnya, juga menjadi penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Contoh, masyarakat pantai punya bentuk rumah, mata pencaharian, makanan pokok, pakaian, kesenian, hingga kebudayaan yang berbeda dengan masyarakat pegunungan. Keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan transportasi dan komunikasi mendukung pertukaran budaya dari beragam wilayah di Indonesia. Sementara itu, transportasi dan komunikasi yang terbatas juga mendukung keberagaman masyarakat Indonesia. Penerimaan masyarakat atas perubahan. Sikap masyarakat pada hal-hal baru termasuk budaya baru dari luar memengaruhi keberagaman masyarakat Indonesia. Contoh, ada sebagian masyarakat yang mudah menerima orang atau budaya asing, seperti masyarakat perkotaan. Sementara itu, ada juga sebagian masyarakat yang tetap bertahan dengan budaya sendiri. Nah, itu dia faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Yuk jaga persatuan, saling menghormati, dan saling mengasihi antar suku bangsa dan budaya di Indonesia. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang stereotip etnis, maksud dan contohnya. Stereotip etnis adalah sistem kepercayaan tentang karakteristik tertentu yang ada dalam suatu kelompok etnis atau bangsa beserta status masyarakat dan norma budaya mereka. Stereotip adalah pandangan atau penilaian terhadap suatu kelompok yang membuat harapan pada seperti apa individu di dalam kelompok tersebut dan bagaimana perilakunya. Umumnya, stereotip muncul karena kategori sosial di dalam kelompok, seperti usia, gender, ras, dan sebagainya. Orang-orang akan berasumsi bahwa seseorang memiliki karakteristik tertentu hanya karena ia termasuk dalam bagian suatu kelompok. Walaupun setiap kelompok memiliki stereotip yang berbeda-beda, proses bagaimana stereotip memengaruhi persepsi orang tetap sama. Stereotip dapat muncul melalui proses kognitif ketika satu individu dihakimi berdasarkan kelompoknya dan bukan berdasarkan informasi mengenai individu itu tersendiri. Mengutip buku bertajuk Kompetensi Interpersonal dalam Organisasi Karya Kaswan, orang-orang mengandalkan stereotip dengan alasan kognitif. Stereotip dengan sederhana bekerja memahami orang. Dengan stereotip, seseorang dapat mengetahui informasi orang yang baru ditemuinya melalui kelompok orang tersebut.
Stereotip memang dapat menghasilkan proses informasi yang efisien. Akan tetapi, dalam beberapa kasus, stereotip juga dapat merugikan. Stereotip mengandalkan penilaian suatu kelompok terhadap satu individu, sehingga mengabaikan karakter dan perilaku asli individu. Contoh stereotip. Di Indonesia, ada stereotip-stereotip yang turun-temurun karena proses generalisasi dan sudah mendarah daging sehingga sulit untuk diubah. Kerap kali stereotip muncul dalam pikiran apabila melihat seseorang yang merupakan bagian dari suatu kelompok. Berikut beberapa contoh stereotip yang disebutkan oleh Hengki Irawan Setiabudi dalam bukunya berjudul Pengantar Logika Teologi. Wanita dengan baju terbuka kerap dinilai sebagai wanita yang tidak baik. Orang Indonesia Timur dinilai cenderung temperamen dan kasar. Laki-laki bertato dianggap nakal dan menyeramkan. Keturunan etnis Tionghoa umumnya kaya karena bekerja tidak mengenal waktu. Wanita umumnya memiliki sifat yang lembut, penyayang, dan keibuan. Adapun contoh lainnya yaitu stereotip terkenal berkenaan dengan asal etnik adalah stereotip yang melekat pada etnis Jawa, seperti suka berbahasa basi. Stereotip etnis Batak adalah keras kepala dan maunya menang sendiri. Stereotip orang Minang adalah pintar berdagang. Stereotip etnis Cina adalah pelit dan pekerja keras. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.